Lagi dan lagi MU berantakan guys. Kali ini aktor utamanya adalah wasit, VAR dan Rashford. Waduh, ini memang trio macan ya. Wasit yang mana selalu menjadi mimpi buruk bagi MU. Wasit yang dimana selalu memberikan ya keburukan lah bagi MU ya. VAR juga. VAR ini betul-betul waduh. VAR itu hanya berlaku untuk MU. Untuk menjatuhkan MU bukan untuk menguntungkan MU. Ngaku lihat itu seperti itu ya. Rashford lagi. Waduh. Memang tackle Rashford itu aku bilang sih lumayan berbahaya ya. Tapi gimana ya? Aduh. MU itu sebenarnya main bagus guys. Di menit 1 sampai menit 20-an hampir sebelum 30 itu MU itu mainnya gacor guys. Tapi setelah kejadian berdarah guys, setelah kejadian MU diberikan kartu merah kepada Rashford sehingga MU bermain dengan 10 main, itu betul-betul membuat mental pemain MU itu drop guys. Sehingga yang sebelumnya mereka itu bermain dengan sangat on fire langsung kehilangan arah. Dan Copenhagen juga yang sebelumnya main berantakan ya, kacau kali mainnya, tapi gara-gara melihat peluang pemain MU itu keluar satu pemain sehingga jadi 10 pemain Copenhagen terasa mendapatkan ruh kembali untuk bermain. Sehingga mereka sebelum lagi selesai babak pertama bisa menyamakan kedudukan 2-2. Yang buat kita kesal itu adalah babak pertama itu perpanjang waktu sampai 13 menit. Ada pula perpanjang waktu sampai 13 menit ya kan. Tapi kalau di sisi positifnya kita melihat ada perkembangan. Ya kan, kalau misalnya kita to be fair ya, 11 lawan 11 mungkin lain cerita itu pertandingan Copenhagen lawan MU, tapi kan itulah namanya sepak bola, ya menang kalah ya kalah ya kan. Mesti kita akui MU pada pertandingan kali ini tidak menang dan tidak bermain bagus khususnya di babak kedua. Wajar karena memang 10 pemain, tapi yang mesti kita soroti adalah kalau Manchester City tadi itu main 10 pemain, mereka masih bisa tetap menang. Mereka pasti nggak akan kasih itu Copenhagen bisa megang bola. Itulah hebatnya City. City itu kalau main memang betul-betul ball possession ya, kaki ke kaki, sehingga tidak ada kesempatan untuk Copenhagen untuk mendapatkan bola atau bisa membuat peluang seperti itu. Yang membuat pertandingan ini pembeda adalah bagaimana strategi yang dilakukan Erik ten Hag itu sangat bertolak belakang ya dengan yang ada di lapangan. Mungkin Ten Hag berniat bagus ya untuk memainkan ini itu, tapi tidak sesuai dengan hasilnya. Nah, di sini bisa kita lihat alasan kenapa Ten Hag lebih mempercayai Evans untuk bermain ketimbang Varane kan. Bisa kita lihat hasilnya. Memang betul-betul di situ lini pertahanan kita menjadi krisis sih, betul. Kita memang betul-betul kehilangan Lisandro Martinez, guys. Di saat Maguire sudah mulai bagus, ya kan, ada aja yang nggak bagus gitu kan. Terkhususnya Dalot. Memang Maguire juga buat salah ya, handsball gitu kan. Tapi gara-gara dia juga kita bisa mendapatkan penalti juga, ya kan. Nah, Dalot ini aku paling soroti karena rata-rata gol MU kebobolan, rata-rata MU kebobolan itu karena adanya dia. Bukan karena dia buat blunder, bukan, tapi memang karena dia positioningnya itu buruk dan pertahanannya buruk. Aku juga bingung ya, kenapa padahal udah jelas dari si sayap karena kita udah bagus, udah ada Wan Bissaka itu betul-betul memberikan perbedaan sebelumnya ketika di situ Dalot. Kita punya, memang kita kehilangan Luke Shaw ya, tapi aku nggak tahu kenapa Reguilon ini belum bisa juga diturunkan atau mungkin kurang cedera ya, kurang fit ya mungkin ya. Tapi yang jelas pertandingan ini cukup memberikan tamparan besar kepada Erik ten Hag dan Manchester United pada umumnya. Kenapa aku bilang gitu? Karena MU sekarang ini terdampar di posisi dasar klasemen guys. Ini bukanlah posisi yang sangat ideal bagi tim sekelas Manchester United. Pasti ini menjadi pukulan dan aib bagi fans MU.
bagaimana tidak yang sebelumnya MU dijagokan sebagai runner up paling tidak di bawah Bayern Munchen, tapi kali ini untuk lolos sebagai runner up saja susah. Jangankan untuk lolos sebagai runner up, untuk mendapatkan tiket UEL aja, UEL atau apa ya, kayak si second Champion League-nya itu juga sulit kayaknya kita itu. Waduh, makanya parah sih ini. Bayangkan sekelas Copenhagen guys yang biasanya kita bantai di kandang mereka, tapi kali ini kita takluk 4-3. Bisa kita lihat di babak pertama MU sangat menguasai pertandingan. Ya kan, Højlund menjadi pembeda. Kali ini Højlund mencetak gol, 2 gol lagi, berarti total kalau ada dia sudah 4 gol dia cetak gol. Nah, di babak pertama MU itu betul-betul mengesankan. Bukan babak pertama, di 30 menit babak pertama itu mengesankan. Saat MU berhasil mencetak gol cepat ya dari kerjasama McTominay, assist McTominay ke Højlund. Itu betul-betul gol klasiknya MU ya. Gol kedua juga seperti itu, gol klasiknya MU. Kenapa dari counter attack ya? Garnacho Garnacho shoot ya, reflection, tepisan, terus Højlund menyambut bentahan bola daripada kiper itu, daripada syutingannya Garnacho. Memang ini adalah gol-golnya striker ya. Memang inilah fungsi striker, gol-gol yang memang tap in ya, yang udah memang ada peluang 90% masuk. Nggak tahu apa yang terjadi kalau misalnya itu Nunes atau Torres. Aduh, masih sempat aja ya kan. Nah, jadi setelah gol itu mulai petaka. Kenapa? Karena Rashford di kartu merah. Setelah Rashford di kartu merah, mulai mendapatkan angin segar Copenhagen. Mencetak gol di menit 40-an, kemudian mencetak gol lagi 2-2. Dan gol itu juga betul-betul gol yang cukup menyakitkan, sehingga membuat pemain MU itu merasa turun mentalnya. Nah, di babak kedua mungkin ada suntikan moral dari Erik ten Hag, motivasi ya kan, sehingga di babak kedua MU berhasil mencuri gol lagi, comeback lagi ya kan, dari 2-2 jadi 3-2 berkat penalti Bruno Fernandes, hasil penalti yang didapatkan oleh Maguire. Nah, di situ MU berusaha untuk menjaga keunggulan ini hingga akhir pertandingan, tapi sang Dalot ya kan, Dalot inilah dia itu nggak tahu bagaimana cara keep pemain, menjaga pemain ya, bagaimana mengadang pemain, ngesapu bola, clearance bola. Memang di minggu lalu dia bagus pertandingannya lawan Fulham, tapi kali ini betul-betul dia yang aku soroti ya. Gol ketiga dan gol keempat itu fix dari posisi dia semua, umpan crossing, tapi dia lemah untuk mengclearance bola, menyapu bola. Betul-betul itu peluang yang mana betul-betul dimanfaatkan oleh Copenhagen. Bayangkan udah menit 80-an kita itu udah unggul guys, udah unggul dan kemenangan sudah mulai ada di depan mata, tapi harus sinar dan harus buyar karena kurangnya konsentrasi pemain MU di menit-menit akhir. Dan itu Dalot sebagai biang keroknya kalau aku rasa. Oke, lupakan untuk ini ya, menyalahkan, tapi yang jelas ini semua gara-gara Ten Hag. Sebagai pelatih harus bertanggung jawab, karena kita fans MU hari ini malu ya, kita hari ini habis dibully. Memang yang aku sangat sorot itu memang Højlund diganti masuknya si ini kan, si Mason Mount. Kalau memang mau menjaga pertahanan, kenapa nggak masukkan back aja lagi gitu kan? Tapi nggak tahu lah, aku bukan pelatih kan. Tapi kalau aku mikir, kalau aku main PS ya gitu, masukkan back lagi gitu. Oke lah. Thank you so much yang udah nonton. Komen dulu guys, gimana nih MU? Berantakan. MU berantakan. Nggak ada kata-kata yang paling tepat selain mendeskripsikan MU saat ini adalah berantakan.